Lovers, kembali lagi bersama saya Brian dari PT Federal Food Internusa, Empowering Solution for Chocolate. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membuat suatu kreasi savory, yaitu corn egg tart. Kita akan membuat adonan pastry-nya secara manual. Nanti kita akan memasukkan si Danish pastry sheet-nya dengan lipatan amplop, double 2 kali dan single. Nah, dan juga nanti kita akan menambahkan dengan juga custard jagung dan juga nanti kita garnish dengan jagungnya. Tanpa berlama-lama, langsung aja yuk ke bahan-bahannya. Untuk bahan-bahan pembuatan dari corn egg tart, untuk di bahan A, di sini ada 250 gram tepung protein tinggi, 250 gram tepung protein sedang, 15 gram gula pasir, 10 gram garam. Lalu untuk di bahan B, ada 250 gram air es dan juga 50 gram avena margarin. Lalu untuk di bahan C, ada 250 gram Danish pastry. Lalu untuk di bahan D, untuk isiannya, di sini kita menggunakan 140 gram kuning telur, 100 gram gula pasir, 200 gram susu cair, dan juga 300 gram fresh cream. Lalu di bahan E sebagai bahan krimnya, ada setengah potong jagung, lalu juga ada 20 gram Elmer filling pasta cheese, 130 gram susu cair, dan di sini kita juga menggunakan 50 gram bakeline custard powder. Untuk garnishnya, setengah potong jagung yang tadi kita pakai sebagai garnishnya, dan juga nanti kita akan tambahan gula untuk memberikan warna pada jagungnya. Pertama-tama kita akan membuat puff pastry-nya terlebih dahulu. Puff pastry-nya kita aduk semua bahan A dan juga bahan B, kita mix tapi jangan sampai terlalu kalis. Kenapa jangan sampai terlalu kalis? Dikarenakan nanti kalau misalnya sudah kalis, nanti kita agak lebih susah untuk merollnya, menipiskan adonannya. Nah, ini kita masukkan tepung protein sedang. Nah, di sini kita mix tepung protein sedang dan juga tepung protein tinggi supaya hasil puff pastry-nya nanti yang kita inginkan itu masih agak lembut ya. Jadi tidak terlalu keras. Masukkan gula ini untuk bahan A-nya terlebih dahulu. Kita mix dulu sampai dia tercampur rata. Baru nanti kita tambahkan bahan B, yaitu avena margarin dan juga air es. Nah, lovers, ini boleh kita aduk manual seperti ini ya, atau boleh juga kita langsung menggunakan si mixernya. Nah, untuk mata mixernya, karena di sini saya menggunakan total adonan kalau ditambah tepung protein sedang dan tepung protein tinggi itu 500 gram, jadi saya menggunakan pedal supaya lebih mudah untuk mencampurkan semua bahan. Nah, kalau misalnya lovers nanti total tepungnya itu bisa 1 kilo, boleh menggunakan yang spiral. Oke, yang seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini kita langsung mix saja. Kecepatan rendah saja ya, lovers. Nah, kalau dirasa sudah tercampur rata, kita boleh tambahkan dengan bahan B-nya. Yang pertama, air dulu kita masukkan. Biarkan sampai dia tercampur rata, baru kita tambahkan dengan si avena margarin ya. Nah, di sini saya menggunakan avena margarin. Kenapa saya menggunakan avena margarin? Karena avena margarin itu menghasilkan aroma dan rasa, yaitu tutti frutti. Sehingga kalau misalnya lovers mungkin pengaplikasiannya pada sponge cake atau pembuatan kue yang vanilla itu biasanya ditambahkan dengan perisa vanilla untuk menutupi bau amis dari si telurnya. Nah, kalau misalnya lovers menggunakan avena margarin, tidak perlu adanya penambahan perisa vanila karena aroma tutti fruttinya mensamarkan bau amis dari telur, dan juga pastinya membantu melembutkan kue atau kreasi yang kita hasilkan. Seperti itu. Kalau sudah seperti ini, boleh kita naikkan dulu speednya ke speed 2 ya.
L-mover sesekali kita bantu ratakan semua ke tengah, ya, biar supaya untuk mempercepat atau mempermudah proses pengadukan gluten ya. Supaya nanti lebih cepat tercampur rata. Nah, untuk pengadukannya jangan sampai terlalu kalis. Nah, ini sudah kita lihat. Oke. Nah, cukup sampai seperti ini aja ya. Jadi dia sudah 3/4 kalis, tapi belum yang kalis-kalis benar. Oke, kalau sudah seperti ini kita angkat, lalu nanti kita istirahatkan ya. Ini kita ketengahin, jadi dia hasilnya tuh udah halus seperti ini ya. Jadi dia tidak terlalu kalis. Ini kita istirahatkan sebentar, biar ketika kita ngerolnya itu lebih mudah. Dan juga kita tutupi dengan plastik ya, supaya nanti permukaan atasnya itu tidak kering. Oke, kita pindahkan sebelah sini. Lalu untuk bahan C-nya, Danish pastry-nya, kita tuangkan juga ke atas plastik. Nah, nanti kita bentuk menjadi persegi ya. Oke. Biar supaya untuk memudahkan kita untuk dimasukkan ke dalam puff pastry-nya. Oke. Nah, kita bikin kotak aja. Kira-kiranya di 15 x 15 cm ya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita bantu ratakan menggunakan rolling pin ke seluruh permukaannya ya. Kalau sudah seperti ini, kita tunggu si puff pastry-nya tadi 15 menit, baru nanti kita masukkan ya. Nah, untuk isiannya ini nanti akan kita masukkan berbarengan dengan puff pastry-nya. Jadi, untuk isiannya mudah sekali. Tadi yang bahan D, kita campurkan semua ya. Fresh cream, lalu juga ada kuning telur. Nah, kuning telur di sini kita tidak pakai piece ya, tapi kita pakai gram. Tapi kalau misalnya emang mau di patokannya berapa piece telur yang kita gunakan, itu di kisaran 8 piece ya. Ini kita masukkan. Lalu ada juga gula pasir dan juga susu cair ya. Ini cukup kita aduk aja sampai dia tercampur rata. Oke. Oke, setelah ini nanti kita akan masukkan ke dalam loyang atau cetakan puff pastry juga. Oke. Nah, untuk loyangnya di sini kita menggunakan diameternya itu 7 cm, bagian bawahnya itu 4 cm dengan tinggi 3 cm ya. Nah, untuk cetakan loyangnya ini kita bantu oles menggunakan pamin shortening supaya nanti dia ketika jadi atau kita keluarkan dari loyangnya si puff pastry-nya itu langsung keluar tanpa perlu kita congkel ya. Ini kita bantu oleskan di keseluruhan permukaan si loyangnya. Nah, ini sudah ya. Sudah kita diamkan selama 15 menit ya. Nah, ini kita bantu ulangi menggunakan tepung supaya nanti dia tidak lengket di area permukaan meja ya, dan juga pastinya di rolling pin-nya seperti itu ya. Menaburnya langsung dilemparkan seperti itu ya. Jangan didiamkan satu-satu ini. Kalau kayak gini ditakutkannya
nanti dia tidak rata. Dan juga jangan difokuskan di satu tempat baru nanti kita bantu ratakan dengan tangan. Nanti pasti ada bagian yang tipis sehingga nanti bisa jadi permukaan pavesinya itu lengket di bagian tersebut ya. Nah, ini kita juga uleni bagian atasnya. Oke, sudah. Ini kita bantu ratakan di pinggir-pinggirnya. Nah, lalu kita pastikan kita ukur pavesinya supaya bisa dia menutup secara sempurna. Jadi, ini kita pakai lipatan amplop saja ya, atau lipatan double tapi yang tidak dilakukan di step akhir ya. Nih, kita coba di sini. Oh, ternyata cukup. Baru nanti ini berarti sudah bisa kita masukkan si pavesinya. Oke. Ini kita jangan ragu ya dalam memasukkan si pavesinya untuk menghindari kegagalan dari peletakan si Danish Pastry Seat-nya. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian pinggir-pinggirnya bagaimana? Ini boleh kita potong biar supaya dia tidak mengikut. Oke. Nah, untuk sisa adonannya ini bagaimana? Ini kita bisa gunakan nanti kalau kita mau membuat pavestri lagi. Jadi langsung kita masukkan saja dalam proses pengadukan si pavestri-nya. Oke. Nah, setelah itu adonannya ini kita mulai roll lagi. Nah, untuk rollnya di sini sama ketebalannya 7-5 cm. Untuk di rollnya itu di bagian yang kepotongnya seperti ini, bukan daerah lipatannya. Di sininya kita roll dan juga belakangnya kita roll. Jangan kita roll di sini. Kalau kita roll di sini nanti ditakutkannya Danish Pastry Seat yang kita gunakan nanti malah numpuk di bagian sininya. Oke. Jadi nanti yang di tengahnya nanti tidak mengembang secara sempurna atau tidak ada rongga ketika kita masukkan ke dalam oven. Seperti itu. Untuk lipatannya kita menggunakan lipatan double secara 2 kali dan juga single secara sekali. Oke, jadi total layer ya itu ada 11. Seperti itu. Oke. Kita langsung roll. Untuk juga selalu diberikan tepung supaya nanti dia tidak lengket atau dia dia tidak stay yang bagian bawahnya di permukaan mejanya. Untuk bagian pinggirnya kita ratakan ya, kita trimming seperti itu. Untuk lipatan double, jadi seperti tadi lipatan amplop, ya, seperti ini. Lalu nanti kita lipat lagi, seperti ini. Oke, untuk kita ngerollnya di bagian di sini dan juga di sini ya, jangan di bagian pinggirnya sini.
trimming lagi, sama kita lipat double lagi, ya kan? Lalu kita tumpuk. Jadi double-nya 2 kali, single-nya nanti sekali ya. Kita tekan dulu supaya ngunci. Kedepanin. Kalau sudah, kita pakai lipatan terakhir yaitu single. Wafer sudah jadi. Kalau sudah jadi, kita cari ring cutter yang lebih besar dibandingkan dengan cetakan yang kita gunakan, karena nanti di bagian pinggirnya karena nanti harus dihitung juga dengan bagian pinggirnya ya. Seperti ini. Seperti ya, kurang lebih seperti ini. Jadi lebih besar sekitar 2 cm ya dibandingkan dengan cetakan yang kita gunakan. Oke. Oke, nah ini kita masukkan ke dalam cetakannya dan kita bantu ratakan menggunakan tangan kita ya. Jadi untuk yang lebih-lebih ini tidak apa-apa, tidak usah di trimming, jadi nanti supaya nanti dia makin mengembang ya. Nah, kalau sudah seperti ini nanti kita isi dengan isian tartnya yang akan kita buat. Nah, setelah sudah jadi seperti ini, kita tuangkan dengan isian yang tadi sudah kita buat. Untuk pengisiannya di 3/4 saja ya. Jadi nanti dia bakal ngembang dan memadat di dalam oven. Oke. Loyangnya boleh dijagakin karena nanti dia bakal membuka Danish Pastry-nya akan membuka rongga-rongga yang berada di dalam si puff pastry-nya ini. Lalu kita oven di suhu 170 derajat, api atas bawah dengan lama pemanggangan 15-20 menit. Oke, lalu untuk jagungnya yang sebagai garnish kita potong dulu ya terlebih dahulu. Kita bagi 2. Oke, lalu ini kita bagi 4 ya, jadi biar supaya nanti untuk menutupi di bagian atas dari egg tart yang kita hasilkan ya. Nah, lalu untuk yang ini kita langsung parut si jagungnya. Nanti akan kita campurkan ke dalam campuran si custard ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kita langsung kukus di apinya api sedang aja. Pastikan kukusannya udah matang ya, selama kurang lebih 15-20 menit. Ini sudah matang, sudah jadi. Nah, kita angkat ya. Untuk yang garnishnya kita pisahkan saja. Nanti kita pakai pada saat akhir ya. Lalu untuk yang tadi yang kita sudah potong, kita udah trimming seperti ini, kita akan blender bersamaan dengan susu. Lalu nanti kita campurkan dengan bakery custard powder.
Ini kita tuangkan aja tengahnya sini. Lalu kita berikan corn yang sudah tadi, atau jagung yang sudah kita rebus tadi. Nah, ini kita tambahkan sama gula pasir supaya memberikan warna dan juga caramelize pada si jagungnya ya. Nah, gimana Elmer Lovers? Agak sedikit untuk kreasi hari ini agak sedikit membutuhkan tenaga kita berolahraga ya. Tapi gimana hasilnya? Sangat cantik bukan? Sangat wow ya. Kalau ngikutin stepnya dari awal sampai akhir, pasti dilihatnya itu mudah ya. Jadi tinggal dipraktekkan, tinggal di rebake ya. Dan juga thank you Elmer Lovers yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share ke teman-temannya Elmer Lovers. Dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video dari Elmer. Sekian dulu kreasi hari ini, sampai berjumpa di video selanjutnya. Elmer Inspiring Innovation. Bye-bye!